Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita semua yang masih setia mengikuti jejak dan langkah beliau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang pentingnya menghargai waktu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Namun, seringkali kita tidak menyadari betapa berharganya waktu tersebut hingga akhirnya waktu itu berlalu begitu saja. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan pentingnya waktu. Dalam surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini menunjukkan bahwa semua manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu dengan iman, amal soleh, dan kebaikan. Dengan demikian, kita diajarkan bahwa waktu yang kita miliki tidak boleh disia-siakan, melainkan harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa alasan mengapa kita harus menghargai waktu. Yang pertama, waktu adalah nikmat yang tidak bisa diulang. Sekali waktu berlalu, kita tidak bisa mengembalikannya. Oleh karena itu, setiap detik waktu yang kita miliki adalah kesempatan yang sangat berharga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini kita diingatkan bahwa waktu luang seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal di dalamnya terdapat banyak peluang yang berbuat kebaikan dan meningkatkan kualitas diri. Jika kita menyia-nyiakan waktu, kita kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waktu adalah amanah. Sebagai muslim, kita harus sadar bahwa waktu yang kita miliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa diamalkan,
tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas umur atau waktu yang kita habiskan di dunia. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan waktu agar tidak terbuang sia-sia. Yang ketiga, waktu adalah modal untuk beramal. Waktu adalah modal yang Allah berikan kepada kita untuk beramal dan memperbanyak pahala. Dengan memanfaatkan waktu secara baik, kita bisa memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama, serta memperbaiki diri dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap detik yang kita lalui bisa menjadi pahala jika kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti ibadah, membantu sesama, atau menuntut ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bagaimana cara kita menghargai waktu? Yang pertama, kita harus bisa mengatur waktu dengan baik dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting. Jangan biarkan waktu terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna. Mulailah dari hal kecil seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, atau membantu orang tua. Yang kedua, gunakanlah waktu untuk beribadah. Selalu ingat bahwa waktu kita di dunia sangat terbatas. Gunakanlah waktu untuk meningkatkan amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Setiap waktu yang kita habiskan dalam ibadah akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Yang ketiga, hindari menunda-nunda karena itu merupakan salah satu bentuk pemborosan waktu. Jangan biarkan rasa malas menguasai diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bersegera dalam melakukan kebaikan dan memanfaatkan waktu. Yang terakhir, isi waktu dengan kegiatan bermanfaat seperti menuntut ilmu, bekerja, atau melakukan kebaikan kepada sesama. Dengan begitu, waktu kita tidak hanya dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita renungkan bahwa waktu yang kita miliki saat ini adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, baik untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, maupun memperbanyak amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu menghargai waktu dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.